Saya rasa kalau sudah menjadi profesi yang bisa menjadi sandaran hidup Ya, dan mendapat kepercayaan, RT itu menjadi orang terhormat juga. Selain jadi anggota DPR yang disebut dewan yang terhormat, RT ya. juga sangat terhormat. RT yang terhormat ya. Iya. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kita masih di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi, dan kita masuk ke sesi terakhir atau sesi keempat kita. Segmen keempat masih bersama dengan keempat narasumber pagi ini. Kita langsung live virtual Zoom bersama dengan Bapak Haji Sukri Wahid yang saat ini lagi berada di luar kota dari Komisi 2 Bidang Ekonomi. Dan di Studio 2 Makanja Coffee sudah ada narasumber kita, ada pemerhati kota, ada Bang Maulid, dan juga ada Mas Krisna Gali, pelaku ekonomi kreatif, dan juga beliau sekaligus CEO dari Onyx Radio, dan juga ada Mas Rere, ini pelaku ekonomi kreatif juga. Nah, setelah banyak ngobrol tadi mengenai BST yang disampaikan langsung oleh Pak Haji Sukri, dan juga tanggapan-tanggapan yang disampaikan langsung oleh ketiga narasumber kita di Studio 2 Makanja Coffee, mungkin banyak sekali pertanyaan di luar juga, banyak sekali hal yang masyarakat juga pengen tahu nih. Sebenarnya Mas, bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai itu ditujukan untuk siapa sih, dan bagaimana kita bisa mengetahui orang tersebut butuh dibantu atau tidak, terlepas dari yang namanya pandemi yang saat ini kita hadapi nih. Karena melihat juga banyak sekali yang mendapat bantuan tapi mohon maaf nih, saudaranya RT, keluarganya RT, padahal yang harus dibantu adalah masyarakat atau warga yang ada di sekitar rumah mereka dulu nih. Oke, yang pertama mungkin yang pengen memberikan tanggapan atau memberikan sedikit hal yang mau disampaikan kepada kita pagi hari ini, saya persilakan terlebih dahulu kepada Mas Krisna. Silakan Mas. Ya tadi bilang itu sih seputaran masih RT memang kuncinya sih ya. Iya. Memang kuncinya ada di RT. Tadi bilang Pak Sukri ada gerbong politik. Ya gimana ya, sebenarnya RT itu juga pilihan masyarakat sih. Kadang-kadang masyarakat ditunjuk jadi RT, nggak usah dia aja. Udah mau. Ya giliran kayak gini merasa RT-nya gimana, padahal sudah pilihan mereka. Benar. Ini pemerintah juga, kalau jujur saya jadi pemerintah bingung juga. Iya. Bagaimana cara memverifikasi data Ya, dari RT berikan? tapi sederhananya sih memang validasi data itu survei terakhir harus betul-betul real. RT sekarang harus objektif, masyarakat harus cerdas sekarang. Jangan sekedar memilih ya udah, yang penting dia buatkan aku surat, enggak. Iya. Sekarang ini kepentingannya banyak sekali karena program pemerintah saya lihat dari pusat, daerah itu udah bagus-bagus gak? Iya. Udah keren-keren itu. Tinggal bagaimana di lapangan saja. Lapangan yang kita bilang tadi, di lapangan tuh harus betul-betul apa yang dijalankan pemerintah, RT harus ikut. Nah ini kadang-kadang yang terjadi di lapangan Mas, kan penerapan dari pusat sudah jelas. Ya. Cuman untuk pelaksanaan dari bawah ini Di nih bawah lagi. yang sebenarnya kadang-kadang ya mohon maaf nih, karena tadi mungkin karena kasihan, karena ya tadi mungkin masalah saya nggak suka sama dia nih, ya udah saya langsung boikot aja dia nggak usah dapet gitu. Kalau dari unsur kekasihanan itu lebih baik sebenarnya daripada karena saya nggak suka. Ya. Itu bahaya. Itu yang bahaya. Masyarakat akhirnya ya itu akan kembali ke pemerintah, padahal pemerintah sudah menjalankan apa yang sudah mereka pikirkan, apa yang beliau itu rumuskan. Ya, betul itu sekali. semua pro masyarakat yang saya lihat. Dari kartu-kartu sehingga sampai pandemi ini gila-gilaan sebenarnya, dana yang dikucurkan dari Pemerintah. pusat, provinsi, daerah, itu semua untuk pro rakyat. Betul. Tapi itu kembali lagi, ya moga-moga dari kejadian pandemi ada hal positif yang bisa kita ambil ya. Amin. Paling sederhananya adalah bagaimana mereka berpikir untuk RT-nya lebih objektif. Itu aja. Pada saat pemilihan mereka betul-betul memilih tokoh di lingkungan mereka yang objektif, kembali ke objektif. Bukan karena tadi bilang Pak Sukri gerbong politik. Politik. Kemudian saya nggak suka, itu saya juga mendapat langsung dari masyarakat. Ya.
Mudah-mudahan lah hal seperti itu. Kelurahan juga mungkin bisa lebih punya peranan juga terhadap RT. Tadi bilang Bang Maulid mengatakan mungkin ditingkatkan insentifnya. Kalau nggak salah sekarang 1.200 Bang ya, untuk 3 bulan. Nah itu mungkin bisa ditambahkan, fasilitasnya bisa ditambahkan. Hal-hal sederhana yang ini banyak dibiarkan di masa-masa lalu. Sebenarnya ini masalah bukan pada saat pandemi aja kok, Udah lama Mas. mungkin tahunan udah. Iya. Tapi karena dibiarkan akhirnya ya seperti ini. Masyarakat juga membiarkan, biar aja aku mau jadi RT, repot, diketok tiap malam, gitu ya Bang ya. Capek nggak bisa Tanda istirahat tangan, lah. nggak bisa istirahat. Ya Iya. sekarang harus berpikir cerdas sudah. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu apa yang kita punya, bukan hanya materi ya. Ya. Ya tenaga, ya pikiran itu kepada masyarakat sekarang. Kita harus bahu membahu. Poinnya itu sih. Oke, terima kasih Dan Mas juga Krisna. mungkin satu pertanyaan buat Pak Sukri. Ini kan kita sudah jalan bantuan ketiga dan ada beberapa warga atau masyarakat yang mestinya dapat itu tidak dapat. Kira-kira ada solusi nggak Pak untuk mereka yang untuk bantuan ketiga ini tidak dapat, padahal mereka yang betul-betul berdampak. Ya. Seperti itu, kira-kira ada solusinya nggak Pak Sukri dari kebijakan legislatifnya? Oke, terima kasih Mas Krisna untuk pertanyaan dan juga sedikit penyampaian yang disampaikan untuk Bapak Haji Sukri Wahid. Silakan Pak. Mungkin solusi apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada Jadi masyarakat yang solusi ini kita kan sisa dana COVID itu kita sedang menunggu laporan akhir dari pemerintah kota, karena dari 154 miliar itu untuk alokasi jaring pengaman sosial yang bentukannya itu dalam bentuk barang dan uang tunai kemarin itu 70 miliar 490 juta. Nah itu ada sisa kurang lebih dari total keseluruhan 17 miliar. ya. Apakah pertanyaannya kita akan lanjutkan untuk menambah jangkauan warga yang tidak tercover kemarin? Pertanyaan dasarnya adalah berapa plafonnya, karena kalau dibilang terkena dampak, semua kena dampak. Nah, yang kita inginkan sebenarnya gelombang data ketiga itu ketika pertama masuk cuma 9.000, naik 23.000 dan akhirnya 68.000, bahkan diberikan data sampai 86.000 itu dengan bantuan provinsi kemarin. Sebenarnya kalau kita kalkulasi itu 30% itu sudah cukup, karena yang kena di masyarakat di luar PKH yang fakir miskin ini itu ada 30%. Itu database dari BPS. Nah, sekiranya itu kriterianya diperinci, contoh yang pekerja UKM, itu data yang kita terima ada 52.000. Belum lagi kita lihat seperti pekerja di sektor non formal. Itu kan tidak stay at home, mereka betul-betul kalau tidak bekerja ya tidak dapat uang. Betul. Nah, karena itu yang harus kita jamin adalah menyisir seluruh database itu dengan sistem menjaring dari bawah kembali. Kalaupun ada nanti data baru yang saya dengar ada masih 9.000 yang tidak tercover. Nah ini yang sedang kita nego dengan provinsi. Mudah-mudahan bisa ada tambahan dana dan kita akan mendapatkan jangkauan manfaat lebih luas lagi di luar data yang sudah ada. Ya diantaranya adalah warga yang nggak dapat. Oke, baik. Terima kasih kemudian Pak Haji untuk penyampaiannya, untuk jawaban yang diberikan kepada Mas Krisna dan juga buat kita di hari ini. Selanjutnya saya persilakan Mas Rere. Ini dari RT 57 ya Mas ya? Oh, bukan, Karangjoang ya. Ya Pak Haji, Mas Rere ini juga pelaku ekonomi kreatif juga, penggerak event juga Mas Rere ya. Oke, dampak yang dirasakan juga dari BST ini, berasa nggak sih dampak BST yang diberikan oleh pemerintah? Khususnya untuk Mas Rere selaku pelaku event kreatif nih. Atau Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Terima kasih sudah bisa berdiskusi sama Pak Haji dari Komisi 2 Bidang Ekonomi. Tadi saya sepakat sama Pak Haji soal sistemnya harus dibenerin Pak Haji. Sistem dari bawahnya memang harus dibenerin. Kenapa sih harus teman-teman ekonomi kreatif di 16 subsektor itu yang harus ke DPR provinsi sih? Itu pertanyaan kami Pak Haji. Ya. Sampai di sana
kok beda nih perlakuannya kami dengan kota kami sendiri, Balikpapan khususnya. Iya. Nah, gitu. Jadi ketika kami menghadap beliau para calon anggota DPR Provinsi Dapil Balikpapan, mereka aware sekali dengan teman-teman 16 subsektor yang datang dari Balikpapan untuk menghadap ke mereka. Ketika kita menghadap ke Dinas Pariwisata, itu tidak ada jawaban sama sekali Pak Haji. Soal bantuan penjaring jaminan sosial itu untuk 16 subsektor pekerja event kreatif. Di tahap 1-2 yang teman-teman ekonomi kreatif pantau, itu rata-rata orang yang bekerja Pak Haji. Dari 200 sekian nama yang muncul di tahap 1-2. Nah, ketidakpercayaan teman-teman ekonomi kreatif, muncullah itu kita ke DPR Provinsi. Kita bawa data yang sangat valid untuk memberi kepastian, ini loh Pak, data yang harus Bapak kasih. Nah, akhirnya disetujuin dan di tahap 3-4 alhamdulillah semua nama itu masuk Pak Haji. Iya. Nah, seperti itu Pak Haji. Iya. Makanya saya sepakat sama Pak Haji tadi, sistemnya dibenerin deh. Betul. Gitu. Jadi intinya harapan dari teman-teman kreatif atau pekerja kreatif non formal ini apa nih Mas Rere? Harapannya kita nggak butuh bantuan sosial Pak Haji. Oh, nggak mau dibantu? Nggak mau, yang Nggak penting mau, ya? Sombong sekali Anda ya. segera digulirkan lah. Segera digulirkan dan kami bisa kerja lagi Pak Haji. Oke, Itu siap. aja sih. Terima kasih. Bagaimana tanggapannya Pak Haji? Ya betul. Saya terima kasih karena memang kan waktu pendataan itu di tengah jalan itu berbagai kementerian terkait itu juga keluarkan kebutuhan jaminan, umpamanya KONI juga dari dinas olahraga juga meminta untuk mendata atlet dan seterusnya, kemudian dari penggiat UKM juga, sehingga yang tadi base dasar kami itu adalah berbasis RT. Karena seluruh pekerja apapun disebutkan kan juga ada di RT kan. Ya. Kemudian itu adalah non formal, kemudian atlet, kemudian itu adalah pekerja di sektor ekonomi kreatif, tetap basisnya di RT. Nah, kalau di jaringnya itu per klaster begitu, pertanyaan kita apa tidak akan tumpang tindih dengan RT nanti? Itu satu. Yang kedua, saya sepakat tadi bahwa kita harus berbagai sistem aja. Kalau memang database-nya itu memang di klaster kayak pedagang itu masuk database, kemudian dijamin tidak tumpang tindih dengan database RT, ya nggak ada masalah. Yang saya dengar justru ada penerima bantuan provinsi tumpang tindih dengan kota. Nah ini ada, faktanya ada. Nah karena itu terima kasih tadi Mas masukannya, saya juga menjadi malu kan di kota malah tidak dilindungi sendiri oleh pemerintah daerah, masa harus ke provinsi gitu. Ya. Nanti saya minta datanya aja, kalau nanti bisa tingkatkan di Komisi 2 biar kami teruskan nanti di Siap. terkait lah. Terima kasih Pak Haji. Tapi dia katanya nggak mau dibantu Pak Haji. Dia minta digulirkan aja Pak Haji. Ya itu kita dorong kok. Terima kasih. Oke, terakhir dari Bang Maulid, silakan Bang Maulid. Ya, terima kasih, asik sekali diskusinya dan saya yakin sekali kalau RT itu sudah menjadi bisa profesi dan sandaran hidup, saya yakin pengangguran-pengangguran yang punya SDM luar biasa, mungkin sarjana, banyak kepingin jadi RT. Banyak. Nah, Saya juga pengen sebenarnya Bang iya. Maulid, cuman kan saya nggak tinggal di dekat rumah saya, nggak boleh. Saya rasa kalau sudah menjadi profesi yang bisa menjadi sandaran hidup Ya. dan mendapat kepercayaan, RT itu menjadi orang terhormat juga. Selain jadi anggota DPR yang disebut Dewan yang terhormat, RT Ya. juga sangat terhormat. RT yang terhormat ya. Iya, terhormat di kampungnya. Betul. Pasti di kampungnya dulu. Ya, kalau dia misalnya berprestasi, dia buat terobosan-terobosan, saya rasa banyak hal-hal kecil yang bisa menambah income buat warga kampungnya. Pasti. Nah, saya berpikir sekali tadi bagaimana protap ini dengan kepercayaan tinggi kepada RT kita bisa menghindari yang namanya transmisi lokal itu. Ya. Jadi misalnya satu ketua RT bisa mewakili 200 kakak, kita sudah bisa
meminimalis orang ngumpul Mendapatkan untuk BST. menerima BST ini menjadi perwakilan saja. Siap. Bukankah mereka yang memilih RT? Ya. Jadi saya rasa kepercayaan yang diberi kepada RT dan RT menjalankan dengan baik, mau 3 kali 5 kali terpilih, masyarakat Tidak masalah. tidak masalah karena RT menjadi profesi yang dia jalankan untuk menjadi RT yang terhormat. Yang penting amanah berarti ya. Amanah. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bang Salam Maulid. Pak Sukri, mudahan Bapak sehat selalu dan saya yakin Pak Sukri walaupun di luar tetap bekerja ini. Pasti. Tetap bekerja Tetap dan bekerja. bisa menyambung kayak tadi Rere. Solusinya cepat Re dan jangan jaim. Iya, jangan misalnya bisa malu. terima. Jangan malu. Iya. Ya, terima kasih Pak Sukri. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Krisna mau menambahkan Terima kasih sedikit. semuanya, terima kasih. Mungkin silakan. Ya segera ini Pak, karena kalau kita lihat kan sampai akhir Desember sampai akhir tahun ini kan harus diberikan BLT terus kan Pak ya. Mungkin sistem-sistem ini segera dipercepat untuk sebuah perubahannya Pak. Eksekusi di lapangan dan masyarakat sudah harus percaya sama RT udah sekarang. Kalaupun misalnya masyarakat nggak percaya, ada model call center lah, pengaduan ke kelurahan kah, apa segala macam. Yang penting datanya jelas, itu real, ya pasti pemerintah ngelihat kok itu semua. Gitu. Pak sehat terus Pak Sukri ya. Oke. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mas Krisna, Bang Maulid dan juga Mas Rere sudah hadir di sini. Terakhir sebagai penutup Pak Haji silakan. Ya, saya berterima kasih dengan masukan rekan-rekan dan sahabat saya tadi yang jadi bahan kami di internal DPRD sebagai pengawas. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi saya juga di Pansus terkait dengan apa yang tadi kita perbincangkan. Dan mudah-mudahan APBD kita yang sekarang ini sedang kita cari defisitnya 70 miliar untuk perubahan ini bisa tercover dan bisa menjamin jangkauan tadi di masyarakat kita yang memang layak tapi tidak tercover di bantuan yang 4 bulan. Dan terakhir memang penguatan di RT saya sepakat kita mendorong RT yang betul-betul merepresentasikan dari aspirasi rakyatnya dan ujung tombak kita itu sebenarnya RT. Jadi kalau RT-nya kuat, insya Allah mau tentang data, tentang penyaluran pasti akan sampai ke tujuan itu. Saya terima kasih, insya Allah jadi bahan masukan kami di DPR nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji untuk pagi hari ini. Ya, sama-sama. Semoga sehat-sehat semua keluarga di sana. Pak Haji juga sehat terus Amin, sampai ke amin, Kota amin. Balikpapan lagi bergabung bersama kita. Terima kasih Bang Maulid selaku pemerhati kota sudah hadir di studio Makanja Coffee. Mas Krisna terima kasih. Mas Rere juga perwakilan RT 57 Karyangau ya sudah datang ke sini. Sudah hadir, terima kasih dari pekerja seni juga dan seluruh yang bertugas terima kasih untuk pagi hari ini di Sersan Ngopi. Sahabat Onyx, kalau kita bicara soal BLT dan juga BST, bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, berikan sebaik-baiknya, tepat sasaran, berikan kepada yang benar-benar membutuhkan. RT sebagai garda terdepan dari warga, tumbuhkan rasa percaya agar warga dan juga RT bersinergi untuk bersama-sama membangun kota Balikpapan. Saya Rega Dinata untuk Sersan Ngopi, sampai ketemu minggu depan. Sersan Ngopi, serius santai, ngobrol pagi-pagi. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi.